Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan ikatan polar dan non-polar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Pertama, siapkan 4 buah gelas apa saja. Kedua, siapkan gula pasir. Ketiga, siapkan sabun pencuci piring. Keempat, siapkan minyak goreng. Kelima, siapkan sendok apa saja. Enam, siapkan mentega. Ketujuh, siapkan air bersih secukupnya. Pada gelas pertama, kita tuangkan air secukupnya ke dalam gelas. Lalu kita tambahkan mentega secukupnya. Setelah itu kita aduk hingga merata. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Pada gelas kedua, kita tuangkan air secukupnya. Lalu kita tambahkan minyak secukupnya. Setelah itu kita aduk hingga merata dan tunggu selama beberapa saat terlebih dahulu. Pada gelas ketiga, kita tuangkan air secukupnya. Lalu kita tambahkan gula secukupnya, lalu aduk hingga merata. Setelah itu kita tunggu beberapa saat hingga gulanya larut. Pada gelas keempat, kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita teteskan beberapa mili sunlight. Lalu setelah itu kita aduk sampai merata. Kita aduk hingga merata, lalu kita diamkan selama beberapa saat terlebih dahulu. Karena sifat senyawa polar adalah dapat larut di air, dan jika kita lihat bahwa air dan sunlight itu larut, berarti kita dapat berasumsi bahwa air dan sunlight itu termasuk polar. Air memiliki molekul polar, sedangkan minyak memiliki jenis molekul non-polar. Molekul ini hanya bisa bersatu dengan molekul non-polar lainnya, sehingga air dan minyak tidak dapat bersatu karena memiliki molekul yang berbeda dan tidak bisa mengikat. Prinsipnya kurang lebih sama ya yang terjadi antara gula dan air, sama dengan sunlight dan air, sehingga dapat dikatakan bahwa gula dan air itu adalah senyawa polar. Ikatan antara mentega dan air adalah senyawa nonpolar karena mentega tidak dapat larut di air. Tuliskan senyawa kimia yang ada dalam percobaan ikan dalam toples atau akuarium. Jawabannya, senyawa yang ada pada percobaan tersebut adalah air atau H2O dan oksigen atau O2. Nomor 2. Mengapa ikan dapat hidup dalam air? Kaitkan dengan konsep kimia. Jawab, karena air tawar dan air laut juga mengandung oksigen. Ikan menggunakan insang untuk mengumpulkan air dan menyaring oksigen yang berguna bagi tubuh mereka. Karena itulah mereka tidak bisa hidup di darat, sebab organ ikan didesain untuk mengambil oksigen dari air, bukan dari udara. Nomor 3. Ikatan apa yang terjadi antara antara air dan gas oksigen? Jawab, rumus kimianya adalah H2O.
yang setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Nomor 4. Sebutkan ikatan yang ada pada molekul H2O. Jawabannya adalah senyawa kovalen. Nomor 5. Sebutkan ikatan yang terdapat dalam molekul O2. Jawab kovalen rangkap 2. Dalam ikatan kovalen rangkap 2 ada dua pasang dalam kurung 4 buah elektron yang digunakan bersama. Contoh, ikatan yang terjadi antara atom O dan O membentuk molekul O2. Konfigurasi elektronnya adalah 8O sama dengan 2 dan 6. Atom O memiliki 6 elektron valensi. Maka, agar diperoleh konfigurasi elektron yang stabil tiap-tiap atomnya, O memerlukan tambahan elektron sebanyak 2. Kedua atom O saling meminjamkan 2 elektronnya, sehingga kedua atom O tersebut akan menggunakan 2 pasang elektronnya secara bersamaan. Sekian dari saya.